Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, saya Pendeta Wahyu Dwi Pratitis yang saat ini bertugas sebagai pendeta baku di GKJW Jemaat Bangoan. GKJW Jemaat Bangoan adalah bagian dari Majelis Daerah Kediri Selatan dan kami berada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Kami memiliki satu pepantan, yaitu Pepantan Ngantru, dengan jumlah keseluruhan warga jemaat kurang lebih 130-an kepala keluarga. Kami atas nama seluruh warga jemaat GKJ Bangoan mengucapkan selamat merayakan Hari Pentakosta atau peristiwa turunnya Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua untuk bersaksi, melayani, dan semakin menjadi berkat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada seluruh warga GKJW dimanapun berada, kami mengucapkan selamat beribadah. Ibadah hari ini, Minggu 5 Juni 2022, dilayani oleh Ibu Pendeta Wahyu Dwi Pratitis dan Majelis Jemaat GKJW Jemaat Bangoan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merayakan Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kita mengingat kembali karya Tuhan Allah kepada para murid Yesus yang berkumpul di Yerusalem menantikan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang menolong, menguatkan, dan menyertai umatnya. Roh Kuduslah yang mengingatkan kita akan kebenaran dan kehendak Allah di dalam hidup kita. Marilah kita menyiapkan hati kita. Kita rayakan Hari Pentakosta saat ini dengan penuh sukacita. Mari kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 242. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang keempat. Muliakan
Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menghadap Tuhan, kita meneduhkan hati kita dan kita mengambil saat teduh. Ibadah hari Pentakosta saat ini kita lakukan dengan pengakuan yang demikian. Pokok pertolongan kita adalah dari Allah Bapa Sang Pencipta, Allah yang menyelamatkan, menolong dan menghibur umatnya, Allah yang kekal kasih setianya. Keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai umatnya. Amin. Disilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah Pentakosta di bulan kesaksian dan pelayanan saat ini adalah Allah memperlengkapi kita untuk bersaksi dan melayani dengan ragam cara, media, dan usia. Mari dengan sukacita kita menyambut tema kita pada saat ini, dengan kita memuliakan Tuhan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 237, kita pujikan bait 1 dan bait yang kedua. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Mari bersama-sama kita menaikkan nada syukur kita dengan kita bermazmur. Kita membaca di dalam Mazmur 105 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian membaca ayat yang genap. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus,
Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah-Nya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Mari kita menyambut nada syukur kita dengan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 233, bait yang pertama dan yang ketiga. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu lah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Syukur padamu Roh Kudus yang sudah memberi bahasa dunia baru yang sempurna dan suci. Jadikanlah semakin berseri iman dan pengharapan serta kasih yang bersih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Sebelum itu marilah kita siapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Kami mengakui bahwa hidup kami hanyalah oleh karena rahmat-Mu. Kami orang-orang berdosa yang Tuhan tuntun keluar dari kegelapan untuk hidup dalam terang. Maka saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita yang menerangi langkah hidup kami dalam perjalanan hidup di dunia menuju kehidupan yang kekal. Berfirmanlah melalui hamba-Mu ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus kami memohon hikmat-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama kita hari ini diambil di dalam Kejadian 11 ayat 1-9 yang demikian bunyi firman Tuhan. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita didirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu.
Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul kedua, dibaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Injil Yohanes pasal 14. Kita baca ayat 8 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 27. Umat disilakan berdiri. Demikianlah sabda Tuhan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa.
Bagaimana Engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Umat disilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan selamat menghayati peristiwa turunnya Roh Kudus. Tema yang kita ambil pada saat ini menjadi dasar di dalam kita membangun pelayanan kita di dalam konteks yang pada saat ini kita hadapi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan, di dunia ini ada ribuan bahasa yang digunakan oleh manusia. Beberapa di antaranya yang seringkali kita gunakan, misalnya dalam konteks masyarakat Jawa Timur, ada bahasa Jawa dengan beragam ciri dan coraknya yang berbeda-beda. Ada juga bahasa Indonesia, ada bahasa Madura, ada bahasa Osing, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Bahkan bahasa itu sendiri terus berkembang, bukan hanya untuk komunikasi verbal, tetapi juga untuk komunikasi nonverbal. Misalnya, bahasa isyarat, bahasa tubuh, ekspresi, simbol, dan lain sebagainya. Bahasa menjadi alat komunikasi yang sangat efektif, terutama di dalam komunitas yang juga mengenal bahasa yang sama. Kita akan bisa berbicara dengan mudah dipahami, dengan nyaman, apabila lawan bicara kita itu adalah orang-orang yang juga mengenal bahasa yang kita gunakan. Begitupun sebaliknya, kita bisa membayangkan bagaimana bisa kita berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak mengenal bahasa kita. Bagaimana mungkin kita bisa berkomunikasi dengan baik apabila tidak ada bahasa atau tanpa bahasa.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita berkomunikasi tanpa bahasa, atau mungkin juga berkomunikasi dengan orang yang bahasanya tidak kita pahami, mereka yang juga tidak memahami bahasa kita, jangan-jangan pesan yang ingin kita sampaikan atau pesan yang kita terima itu menjadi tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Kalau kita melihat ke dalam bacaan kita yang pertama tadi, kisah Menara Babel di dalam bacaan tadi melukiskan bagaimana Allah mengacaukan bahasa manusia, sehingga kemudian mereka tidak bisa saling mengerti apa yang diucapkan oleh sesamanya. Dan dari situ banyak yang percaya bahwa itu adalah asal-usul munculnya beragam bahasa manusia di dunia ini. Saudara-saudara, tindakan Allah dianggap sebagai sebuah upaya untuk menggagalkan rancangan-rancangan mereka yang tidak sejalan dengan rancangan Tuhan Allah. Kehendak manusia supaya mereka itu tidak terserak kemana-mana pasca peristiwa air bah yang terjadi itu ternyata bertentangan dengan perintah Allah supaya mereka itu memenuhi bumi. Dan kehendak Allah nyatanya atau tidak bisa digagalkan oleh pemikiran manusia, oleh kehendak manusia itu sendiri, apalagi jika disertai oleh pementingan diri dan juga kesombongan seperti tercermin di dalam kehidupan orang-orang yang membangun Menara Babel itu. Saudara-saudara, kontras dengan peristiwa itu yang terjadi di dalam perayaan Pentakosta justru sebaliknya. Pentakosta itu adalah sebuah perayaan yang sangat besar bagi orang Yahudi, yaitu hari raya panen gandum, sekaligus mereka merayakan Allah yang sudah membangun kembali umatnya dengan memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. Biasanya di dalam perayaan itu, para peziarah Yahudi akan datang ke kota Yerusalem dan mereka akan berkumpul di sana. Demikian juga yang dilakukan oleh para rasul atau para murid Tuhan Yesus. Dan ketika mereka berkumpul di situ, disinilah peristiwa di mana para murid Yesus menerima karunia Roh Kudus seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dengan suara gemuruh, dengan tanda lidah-lidah api, Roh Kudus tercurah atas mereka. Dan itu menjadikan para murid yang adalah orang-orang Galilea itu kemudian bisa berbicara dengan bahasa-bahasa di daerah-daerah di mana orang-orang Yahudi itu terserak. Dan dengan bahasa-bahasa itulah kemudian para murid ini bersaksi tentang karya Allah yang membawa keselamatan. Sehingga kemudian melalui kesaksian para murid inilah banyak orang yang memahami berita Injil dan kemudian menjadi percaya. Meskipun di sisi lain ada juga orang-orang yang menyangka bahwa para rasul ini sedang mabuk oleh karena minuman. Yang sebenarnya ini juga menandakan bahwa pemberitaan Injil, memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah, nyatanya bukanlah pekerjaan yang tanpa tantangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika para murid ini bisa bersaksi tentang karya Allah, maka kesaksian para murid itu tentu didasarkan pada pengenalan mereka akan Tuhan Yesus ketika mereka bersama-sama dengan Sang Guru. Tuhan telah menyatakan kepada Filipus di dalam bacaan yang ketiga tadi mengenai kesatuannya dengan Bapa. Dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus menyatakan karya Allah di dunia. Sedangkan para murid ini adalah orang-orang yang bersama-sama dipanggil untuk memberitakan dan juga melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia. Secara khusus ketika Yesus sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka di dunia ini. Dan kesungguhan mereka melakukan perintah Tuhan itu menjadi bukti nyata kasih setia mereka kepada Allah, kasih setia mereka kepada Yesus, Sang Guru yang mereka imani.
Ketika Tuhan mengutus mereka untuk melanjutkan karyanya di dunia, Tuhan juga tahu bahwa para murid ini pastilah akan menghadapi banyak sekali tantangan. Mereka akan menjumpai banyak sekali rintangan. Tetapi di dalam apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, Ia telah memintakan penolong bagi para murid, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang akan selalu menyertai, Roh yang akan selalu menopang, Roh yang akan selalu mengaruniakan hikmat-Nya. Roh Kudus inilah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan memampukan mereka untuk melakukan kehendak Bapa dengan setia, meskipun harus menghadapi bermacam-macam rintangan. Tuhan juga mengaruniakan damai sejahtera yang melampaui apa yang bisa diberikan oleh dunia ini, sehingga mereka tetap berkarya dengan keteguhan hati. Mereka tidak perlu gelisah, tidak perlu gentar di dalam menghadapi pergumulan apapun di dalam proses melaksanakan karya Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita menghayati panggilan hidup kita seperti yang dihayati oleh para rasul, panggilan untuk bersaksi itu tidak hanya berhenti pada mereka, tidak hanya berhenti pada para murid saja, tetapi juga panggilan kita semua sebagai gereja Tuhan yang telah dipersekutukan oleh karya Roh Kudus sendiri. Kita juga diutus oleh Tuhan untuk memberitakan tentang perbuatan-perbuatan besar Allah yang mendatangkan keselamatan bagi semua ciptaan. Kita bersama-sama diutus, kita dipanggil untuk memberitakan tentang kasih Allah yang menuntun manusia keluar dari kegelapan untuk hidup di dalam terang yang sejati. Kita bersama-sama dipanggil untuk mewartakan warta pertobatan dan juga pengampunan dosa dan damai sejahtera Allah di tengah dunia ini. Oleh karena itulah Tuhan memperlengkapi kita semua. Tuhan telah memberikan kita beragam bahasa. Bahkan tidak hanya itu, Tuhan memberikan kita beragam media, berbagai macam karunia untuk sarana bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak hal yang bisa kita gunakan untuk memberitakan tentang karya Allah yang membawa damai sejahtera bagi semua ciptaan. Tetapi tugas kita adalah menemukan potensi, menemukan peluang atau kesempatan itu di dalam diri kita masing-masing, maupun di dalam kehidupan keluarga kita, maupun juga di dalam kehidupan persekutuan. Dan kita gunakan fasilitas apapun yang kita miliki, karunia apapun yang kita miliki, untuk memberitakan tentang karya agung Tuhan melalui kehidupan kita yang berkenan kepadanya. Itu akan menjadi sebuah persembahan hidup kita kepada Tuhan, persembahan yang didasari oleh kasih kita. Sebagaimana yang Tuhan nyatakan, jika kita mengasihinya, kita juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak peduli apapun yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, kita hanya perlu mengingat senantiasa bahwa kita membutuhkan hikmat dan topangan Roh Kudus untuk bisa melaksanakan panggilan itu dengan bijaksana. Karena tanpa pertolongan Roh Kudus sendiri, kita tidak akan bisa menjadi saksi Tuhan dengan benar. Karena sesungguhnya ego, pengertian, kekuatan dan kerapuhan manusia sangat-sangat rentan untuk menghambat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi biarlah kehidupan kita ini justru kita gunakan untuk menjadi saksi-saksi yang hidup dengan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan menjadi hambatan di mana pekerjaan Tuhan dinyatakan. Di tengah-tengah kerapuhan kita itulah kuasa Roh Kudus senantiasa memperlengkapi kita untuk bersaksi di tengah kebutuhan zaman yang terus berkembang, dan akan terus menguatkan kita untuk menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan ini dengan keteguhan hati. Sehingga oleh kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk terus melayani dengan jujur, dengan tulus, dan dengan rendah hati.
Sehingga melalui kehadiran kita, gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, Allah berkenan menyatakan pekerjaan-pekerjaannya, dan damai sejahtera Allah terwujud nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Selamat menghayati panggilan hidup kita, dan selamat menjalani setiap panggilan perutusan kita itu dengan topangan dan pertolongan Roh Kudus. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Umat kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita nyatakan kembali pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita untuk menaikkan permohonan-permohonan kita di dalam doa syafaat. Dan di akhir doa syafaat ini nanti kita akan menutup dengan doa Bapa kami yang kita pujikan bersama-sama. Kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah kami yang hidup, kami sungguh mengucap syukur atas setiap karya-Mu yang Kau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami, baik kami sebagai pribadi, kami sebagai keluarga-keluarga Kristen, maupun kami semua sebagai gereja Tuhan yang telah Tuhan persekutukan di dalam persekutuan yang kudus. Kami mengimani bahwa kehidupan kami bisa berjalan dengan baik, semuanya oleh karena kasih dan rahmat Tuhan yang senantiasa menopang kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar yang menuntun kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami juga mewujudkan kasih setia kami kepadamu dengan semakin teguh berjalan di dalam iman, di dalam setiap pergumulan hidup kami pribadi lepas pribadi, menjadikan firman-Mu sebagai pelita yang menerangi langkah hidup kami, sehingga apapun yang Tuhan kehendaki, kami wujudkan sebagai bagian dari wujud nyata cinta kasih kami kepadamu. Bapa di surga, di saat ini kami berdoa bagi gereja-Mu di seluruh dunia. Di dalam kami menghayati peristiwa turunnya Roh Kudus, biarlah kami semua sebagai gereja-Mu senantiasa menghayati bahwa setiap karya Tuhan yang terjadi di dalam tubuh gereja-Mu adalah buah dari karya Roh Kudus yang menopang kami. Di setiap pergumulan yang kami alami di dalam pelayanan-pelayanan kami, gereja Tuhan di seluruh dunia ini, biarlah kami selalu memandang kepada Tuhan, memandang tuntunan Roh Kudus yang menopang kami. Di tengah-tengah berbagai macam rintangan, tantangan yang harus kami hadapi, baik dalam kehidupan kami bersama-sama dengan yang lain, maupun di dalam persekutuan kami menyerahkan semuanya di dalam penyertaan Tuhan, sehingga karya Roh Kudus dinyatakan melalui gereja-Mu di seluruh dunia ini.
Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi setiap karya Tuhan di dalam kehidupan Gereja Kristen Jawi Wetan, baik di dalam lingkup majelis jemaat, majelis daerah, maupun majelis agung. Kami percaya Tuhan menopang kami, Tuhan menyertai kami. Begitupun dengan kerapuhan-kerapuhan kami yang seringkali menghambat pekerjaan Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Roh Kudus tidak berhenti untuk menyertai kami, sehingga dengan hikmat-Mu kami terus dapat melakukan panggilan hidup kami dengan setia. Secara khusus kami juga berdoa bagi Majelis Agung GKJW yang sebentar lagi akan melaksanakan sidang Majelis Agung. Kiranya Tuhan senantiasa akan menuntun menyertai di dalam proses persidangan yang akan berjalan. Ialah melalui persidangan itu ya Tuhan, kami hanya mengandalkan hikmat Allah, kami saling merendahkan hati kami saling bersama-sama mencari kehendak Tuhan untuk kami lakukan dengan setia, bersama-sama sebagai sebuah persekutuan di dalam semangat patunggilan Kang Nyawiji. Biarlah kami mengesampingkan ego kami sebagai manusia, tetapi mengutamakan kehendak Allah untuk terwujud nyata di tengah-tengah Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami berdoa bagi semua orang yang terlibat di dalam proses persiapan-persiapannya, Tuhan yang senantiasa akan menopang dan membersamai, sehingga semuanya disiapkan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, di saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, dengan semua pergumulan yang terjadi di dalamnya. Upaya untuk bangkit dari pandemi, dan juga semua krisis kehidupan yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami menyerahkan di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya topangan tangan-Mu senantiasa menuntun kami semua untuk melaksanakan setiap peran dan tanggung jawab kami di tengah-tengah bangsa ini, baik sebagai pemerintah maupun sebagai rakyat, dengan setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami bencana di berbagai daerah. Kami juga berdoa bagi kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa bagi keragaman yang terjadi di bangsa kami ini, apapun yang kami hadapi di dalam tantangan kami. Kiranya semuanya menyatukan kami sebagai bangsa yang akan saling membangun untuk menjadi kesatuan yang teguh di dalam Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan pergumulan hidup keluarga kami masing-masing. Kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak di dalam setiap peran tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah hidup kami senantiasa akan bisa menjadi teladan yang baik bagi keluarga kami masing-masing dan juga bagi kehidupan di sekeliling kami. Anak-anak kami yang masih berjuang di dalam pendidikannya di semua jenjang, kami percaya Tuhan merancangkan yang terbaik bagi masa depan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit atau yang lemah tubuhnya oleh karena usia yang tidak lagi muda, dan saudara-saudara kami yang menjauh dari persekutuan oleh karena berbagai macam pergumulan hidup mereka. Kami percaya Tuhan menjamah mereka satu persatu dan Tuhan menopang membersamai setiap kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan hidup kehidupan kami yang akan terus kami lanjutkan. Kiranya Tuhan senantiasa akan menopang kami untuk tetap berjalan di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami nyatakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Saudara-saudara yang terkasih, kita patut mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, melalui berkat-berkat yang dicurahkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, marilah kita mengumpulkan persembahan yang didasari oleh firman-Nya yang demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Kolose 3 ayat 17. Mari kita wujudkan syukur dengan mengumpulkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 235. Kita akan pujikan bait pertama dan keempat. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami datang kepadamu membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas setiap berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa persembahan kami tidaklah sebanding dengan kemurahan-Mu yang telah memberkati kami berlimpah-limpah. Namun kami percaya, jika Engkau berkenan menerimanya, pastilah Engkau memberkatinya. Melalui pengelolaan yang benar dan selaras dengan kehendak Tuhan, pastilah persembahan ini menjadi berkat bagi karya Tuhan di dunia. Terlebih lagi, kami ingin mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami agar hidup kami dilayakkan untuk menjadi sarana mewujud nyatakan karya Tuhan di dunia ini. Demikianlah doa syukur kami ya Tuhan,
Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, mari kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Percayalah Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus senantiasa akan menyertai dan menolong di dalam kehidupan kita. Roh Kudus senantiasa memampukan kita menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Dan marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus yang membawa damai sejahtera dan berkat bagi sesama. Kita akhiri ibadah kita dengan sukacita dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 412, kita pujikan bait pertama. Kini pulanglah dengan sukacita teriring berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kehidupan senantiasa memberkati dan menyertai saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus sumber keselamatan senantiasa menolong dan menuntun kehidupan saudara-saudara. Roh Kudus sumber kekuatan senantiasa memampukan, menguatkan dan memberikan damai sejahtera kepada saudara-saudara kini sampai kekal selamanya. Amin.